Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat At-Takabur 4. Iya, saya mau pulang dulu. Udah nggak tahan nih, terlalu mabok. Tunggu dong. Duitnya mana? Kan saya sudah melayani semalaman. Kamu nih nggak bisa hidup tanpa uang ya? Iya dong. Mwah. Thank you. Dah. Teman-teman, gue punya duit nih, jadi besok kita pesta lagi, oke? Ayah sangat senang sekali. Karena selama ini Ratna tidak pernah melupakan kegiatan beribadah. Kan ayah selalu mengajarkan saya untuk rajin beribadah. Neng Ratna jangan sedih kalau ingat almarhum ibu. Kalau sudah waktunya, jika Allah menghendaki, siapapun tidak bisa mengelak. Termasuk almarhum ibu. Iya, Bi. Saya akan selalu ingat nasihat Bi Sumi. Kamu siapa? Tolong! 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 Bang Tumpal, Bang, ngagetin aja Bang. Lain kali kalau kemari, bilang-bilang dong Bang. Tapi ngomong-ngomong, Abang lewat dari mana Bang tadi Bang? Kalau nggak pakai kekerasan begini, mana mau lo bayar tangga?
nggak tahu nih bang. Ada apa bang? Alah, jangan pura-pura so nggak tahu sih lo. Bayar kontrakan. Lo sudah nunggak 6 bulan. Oh iya bang, gue lupa bang. Oh, lo nggak bayar juga? Bayar lo. Yang bakal jadi gantinya. Bayar, Iya bang, ampun. Bang. Gue baru inget bang, di kamar ada bang duit, tapi gue belum bisa lunasin semuanya bang. Ya udah, sono buruan ambil. Udah, sono. Ya udah, ambil lo. Mana si Kunyuk? Dari tadi belum muncul juga. Jangan-jangan dia kabur lagi. Kabur? Jangan. Mungkin ini. Waduh, dia lari kabur. Tangkap dia. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana lagi tuh? Kemana lagi tuh orang? Nggak tahu. Bu, kasihannya Neng Ratna. Sudah buta, nggak punya ibu. Ya sekarang malah ditinggal bapaknya lagi. Ya, kasihannya. Tapi untungnya ada Bisumi yang nemenin dia. Kalau enggak, Ya, biar ada Bisumi juga. Bisumi kan sudah tua. Dan sebentar lagi dia pasti meninggal juga kan? Yang saya pikir sih justru harta peninggalan bapaknya. Mau diapain? Kekayaan sebanyak itu. Si Ratna kan belum menikah. Siapa yang mengurusi perusahaannya di Jakarta? Dia satu-satunya kesempatan supaya saya bisa mendapatkan uang banyak. Jadi saya nggak perlu lagi kerja keras, nggak perlu lagi capek-capek. Bayar utang juga gampang. Ikan kakap ini nggak bakalan saya lepaskan. Cepetan dong, kesininya nih. Kok lama banget sih? Cepetan dong, ntar keburu selesai loh pemakamannya. Payah. Udah dibilangin kan dari tadi kamu buruan. Oke ya, saya tunggu ya. Ya. Saat ini hamba memang sangat sedih, tapi hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas. Engkau memanggil ayah hamba untuk menghadapmu. Ampunkanlah dosa-dosanya. Terimalah segala amal ibadahnya. Hamba yakin hanya Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi diri hambamu ini ya Allah. Untuk itu hamba mohon pertolongan dan perlindungan-Mu bagi diri hamba untuk menjalani kehidupan hamba yang tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Sialan, dikunci lagi. Aneh. Rumah besar gini kok nggak ada satpam ya? Banget nih cewek. Pasti dia simpanan perhiasannya banyak nih. Apalagi tabungannya. Boleh juga nih cewek.
Siapa kamu? Tenang. Nama saya Imran. Saya salah satu karyawannya Pak Basuki. Saya mau mengucapkan turut belasungkawa. Terima kasih sudah menolong saya. Dia baru saja menolong saya. Saya hampir terjatuh karena terpeleset. Masuk ke dalam, silakan. Terima kasih. Pak Imran, saya sangat berterima kasih atas segala bantuannya. Jangan panggil saya Pak. Panggil saja saya Mas Imran. Selain sebagai salah satu karyawan dari mendiang Pak Basuki, Pak Basuki juga sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Bahkan mendiang Pak Basuki mempercayai saya untuk mengelola beberapa perusahaan di Timur Tengah. Kalau begitu, jangan panggil saya juga Mbak. Panggil saja nama saya Ratna. Beres, Mbak. Maksud saya Ratna. Sekali lagi, saya mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Sebetulnya kemarin saya hadir pada saat acara prosesi pemakaman. Hanya saya belum sempat untuk mengucapkan turut belasungkawa sama kamu. Terima kasih Mas Imran. Ratna, kamu boleh saja bersedih karena kamu merasa kehilangan. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena jodoh, rezeki, dan kematian itu semua sudah menjadi kehendak Allah. Sebaiknya kamu ikhlaskan saja kepada Allah. Dan yang paling penting, sekarang kamu harus sering-sering mengirimkan doa untuk mendiang Pak Basuki. Terima kasih atas segala dukungannya Mas Imran. Maaf. Terima kasih. Minumnya, Neng. Terima kasih, Bi. Bi, menurut Bibi, Mas Imran itu orangnya seperti apa? Ya orangnya sih kira-kira seumuran Neng lah. Cuma agak lebih tua sedikit. Maksud saya, wajahnya itu seperti apa? Wajahnya sih ganteng. Tapi Bibi kayaknya nggak suka deh sama dia, Neng. Kenapa, Bi? Ya nggak tahu kenapa. Itu cuma perasaan Bibi aja kali. Apa menurut Bibi, Mas Imran itu seperti orang jahat? Tapi kalau saya dengar dari suaranya sih, sepertinya dia sopan, Bi. Ya nggak tahu lah, Neng. Bibi kan juga baru taunya tadi. Tapi kita kan tidak boleh berprasangka buruk dulu, Bi. Iya, waspada sedikit kan boleh, Neng. Itu perempuan tua kayaknya curiga sama saya. Saya harus cari akal. Gimana caranya dua-duanya percaya sama saya? Davi, sini. Cepet sini. Ada apa nih? Nih, lo lupa deh. Pengen kerjaan ringan, tapi duit banyak, iya kan? Kerjaan apaan, Bang? Ngerampok ya? Iya, betul. Ngerampok. Lo pinter, betul ngerampok. Gawat. Ntar ke polisi gimana dong? Aduh, ini nggak ada urusannya sama polisi. Ini cuma acting. Jadi ngerampok pura-pura. Syaratnya cuma satu. Jangan sampai korban lo lukain. Itu aja. Gua nggak ngerti lo maksud lo apaan. Ini cuma rekayasa. Sini.
Bi Sumi, kenapa Bi? Bi, ada apa? Ayo, cepat. Bi, 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 ada apa Bi? Jangan bengkak. Kalian siapa? Kami rampok. Ya Allah, tolong jangan sakiti saya dan Bi Sumi. Kalian boleh ambil apa saja, tapi jangan sakiti kami. Tolong. Neng, buta-buta, ternyata Neng cantik juga. Abang jadi sayang banget, Neng. Betul, jangan. Nenek, tolong. Hei, rampok lu. Sini. Aduh bang, sakit bang, aduh. Cengeng lo, nih, bagi 3. Cepat. Bi, lepas, pergi kamu, tolong. Rata, tenang. Ini saya, Mas Imran. Perampok-perampok itu sudah pergi semuanya. Sekarang kamu aman. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Mas Imran, terima kasih. Bi Sumi. Tenang. Biar saya ya. Bi, nggak apa-apa, Bi. Bibi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aduh, alhamdulillah. Untung ada Nak Imran. Kalau nggak, Bibi nggak tahu jadi gimana nih. Tenang ya, Ratna ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Imran. Terima kasih. Tidurlah Ratna. Kamu aman di sini dan saya akan menjaga kamu. Terima kasih sekali Mas Imran. Untung saya balik kemari gara-gara dompet saya jatuh. Saya yakin ini karena Allah membimbing saya untuk datang kemari supaya saya bisa menolong kamu. Ratna, boleh nggak kalau saya selalu menjaga kamu? Maksud Mas Imran? Maksud saya, boleh kan kalau saya sering-sering mampir kemari? Tentu boleh Mas Imran. Saya tidak keberatan. Ayah saya sangat menyukai Mas Imran dan sangat percaya pada Mas Imran. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menolak kehadiran Mas Imran. Terima kasih, Ratna. Saya permisi. Ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bi. Kalau saya mengganggu, ada hal penting yang harus saya bicarakan sama Bi Sumi. Mau bicara apa? Tentang Ratna, Bi. Kenapa memang Ratna? Bi Sumi kan sudah saya anggap seperti orang tuanya Ratna. Jadi saya mau minta izin sama Bi Sumi untuk melamar Ratna. Bagaimana, Bi? Apa Bi Sumi setuju?
Ya kalau mau ngelamar jangan di sini dong. Datang ke rumah, ngomong langsung sama Neng Ratna. Ya. Iya, Bi. Iya. Terima kasih banyak. Maaf ya, waktu itu Bibi sempat curiga sama kamu. Nggak apa-apa, Bi. Itu biasa. Namanya aja Bibi harus menjaga Ratna. Apalagi kalau kita tinggal di kota besar, Bi. Kita harus ekstra waspada. Ya udah, Bibi masuk dulu ya, mau masak. Iya, Bi. Saya permisi dulu ya. Dasar perempuan tua bangka. Satu ketika saya mampusin kamu. Lu nggak bisa lari kemana-mana sekarang. Hah? Gue tahu apa yang lu rencanain sama tuh cewek buta itu. Hah? Devi, Denny, Alit. Anak-anak dugem temen lu yang cerita sama gue. Hah? Jadi sekarang lu mau bayar nggak? Cepat, lu mau bayar nggak? Iya, Bang. Iya, Bang. Mana? Ya, sebentar, Bang, sebentar. Ini, Bang. Ini asli, Bang. Bukan imitasi, Bang. Bener. Coba lu cek. Ini pasti lo boleh nyuri dari rumah itu kan? Mau nyuri mau enggak? Urusan gua, Bang. Bukan urusan Abang. Tapi ini nggak cukup buat ngebayar semua utang lo. Gue mau lo bayar semua utang lo. Lo dengar? Iya, Bang. Iya, Bang. Gua pasti bayar, Bang. Tapi sabar, Bang. Tenang aja. Pokoknya dalam beberapa hari ini gua bakal kawinin tuh cewek buta. Nah, itu baru, Bang. Gua bayar deh utang-utangnya semua. Gua lunasin sama bunganya. Gua awasin lo ya. Jangan bohong lo sama gue. Udah lo sempat jalan. Ya, Bang. Saya permisi, Bang. Berapa? Oh, 50.000. Kita sekarang sedang ada di mana, Mas? Saat ini kita sedang berada di restoran langganan saya. Restoran ini adalah salah satu restoran yang termahal di kota ini. Pasti suasananya indah sekali ya, Mas. Mas bisa ceritakan lagi bagaimana keadaannya? Ya, tentu romantis. Saya sengaja menyiapkan candlelight dinner khusus buat kamu. Bahkan di dalam restoran ini juga dihiasi dengan berbagai bunga-bunga. Ratna, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Mas. Barangkali terlalu wangi. Sebetulnya saya agak sedikit alergi dengan bunga, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ah, ini, waiter sudah datang membawa makanan kita. Saya sudah memesannya via telepon. Tenang saja. Nah, biar saya yang suapi kamu ya. Kamu kenapa, Ratna? Tidak apa-apa, Mas. Agak pedas. Sekarang ini kita sedang dihibur oleh pemain biola. Dan pemain biolanya sengaja didatangkan dari luar negeri. Oh iya? Ayo Ratna, kita dansa ya. Yuk. Jangan, Mas. Saya tidak bisa. Ayo Ratna, kamu harus bisa. Biar saya ajari kamu ya. Ayo. Kamu harus bisa dansa ya. Pelan-pelan saja. Ayo. Mas Imran, suara biolanya seperti dari tip. Ya, itulah kelebihan pemain biola dari luar negeri. Mas, kenapa harus begini? Ratna, saya ingin melamar kamu.
terima. Saya terima nikahnya Ratna binti Abi Basuki dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mas Imran? Iya. Akhirnya kita jadi suami istri juga. Apa kamu bahagia, Ratna? Alhamdulillah, Mas. Saya sangat bahagia dan saya merasa hidup saya sekarang lebih aman. Biar saya bantu. Terima kasih, Mas. Terus terang, Ratna, kamu lebih terlihat sangat menarik dengan perhiasan-perhiasan ini. Perhiasan yang saya pakai ini dulu dipakai oleh ibu saya sewaktu menikah dengan ayah. Jadi ini betul-betul perhiasan peninggalan ibu. Sebaiknya kamu simpan baik-baik perhiasan-perhiasan ini. Biar saya yang lihat ke depan. Kamu tunggu sini, ya. Bang, aduh jangan berisik, Bang. Hei, Kunyuk, mana janji lu? Katanya kalau lu kawin, lu bakal ngasih utang-utang lu. Hah? Iya, Bang, iya, Bang. Sabar, Bang, sabar. Pokoknya, Bang, bakal gue bayar lunas, ya, Bang, ya? Awas lo, jangan kabur lagi lo. Iya. Udah cepet buru. Mas, siapa yang datang malam-malam begini? Ada apa? Itu teman-teman saya. Mereka tidak bisa hadir waktu kita akad nikah. Makanya mereka datang malam-malam. Dasar, nggak bisa lihat orang seneng. Kamu tunggu di sini ya. Saya mau temani mereka. Saya tidak perlu keluar, Mas. Jangan. Nanti mereka lama pulangnya. Sabar ya. Ini, Bang. Ini bener. Gelang mas asli, hah? Gua nggak bohong. Awas lu kalau palsu. Hah? Ya, leher lu bakal gua gorok. Jangan, Bang. Siapa tamunya, Nak Imran? Ini teman saya, Bi. Mereka nggak bisa hadir waktu acara akad nikah sama resepsi. Makanya mereka datang malam-malam. Ya deh, Bang. Sampai ketemu, Bang, ya. Pokoknya kalau soal kado sama hadiah itu gampang, Bang, ya. Makasih, Bang. Ya. Udah, Bang. Sana, Bang. Ya, Bang. Mas, ada apa? Kenapa Mas diam saja? Kayaknya saya kecapean. Sebaiknya kita langsung tidur saja. Toh, masih banyak waktu untuk kita bermesraan, menikmati malam pertama kita.
gue lagi bete deh. Minum. Bos, katanya hari ini lo merit. Iya. Sayang, istrinya dianggurin. Bos, serahin ke gue aja, Bos. Lo ngomong sembarangan lo, gue kepret lo ntar. Apa kurang puas ya sama istrinya? Yang ini aja, cepat ya, kelopak-kelopak. Anjir. Sini sayang. Kamu kok ada di sini sih? Kok tahu kalau saya kangen sama kamu? Saya kan suka banget loh sama Mas Imran. Terus saya dengar Mas lagi ada di sini. Jadi ya saya samperin dong. Emangnya bener ya Mas udah nikah? Iya sih, tapi istri saya belum siap apain kok. Ah, bisa aja masa sih? Iya bener. Lagi pula saya nggak nafsu sama istri saya. Saya lebih nafsu sama kamu. Boleh-boleh aja sih. Tapi harus ada kompensasinya. Iya, iya. Mas? 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 Mas Imran? Mas Imran? Iya, betul. Ini saya. Kamu ngapain di sini, sayang? Saya mencari Mas Imran. Ayo, kita masuk. Bagus banget, Mas. Mas Imran? Mas Imran? Mas? Ratna, ngapain kamu?
Kok keluar kamar? Saya mendengar ada suara perempuan. Apa Mas Imran sedang menerima tamu? Oh, ya, barangkali suara tetangga kita. Oh Mas, saya mau bicara. Sudahlah, sudah. Sebaiknya kamu istirahat saja. Saya mau pergi dulu. Ada urusan penting. Ya. Kasihan Neng Ratna. Ternyata Imran telah berkhianat. Dia telah membohongi Neng Ratna. Mulai sekarang kamu nggak boleh masuk kamar ini lagi. Ini kan kamar Ratna, Bi. Saya ini suaminya. Jadi kapanpun saya bisa keluar masuk kamar ini. Mulai sekarang kamu tidak punya hak di rumah ini. Bi, tolong minggir. Saya mau masuk. Mana Ratna? Neng Ratna sedang ke dokter, periksa kehamilannya. Nanti kalau dia pulang, kamu harus pergi dari sini. Rupanya Bibi sudah tidak minta dihormati lagi sebagai Bibi. Sekarang lo minggir dari sini. Apa hak lo ngusir gue? Karena kamu telah mengkhianati Neng Ratna. Saya sudah berkali-kali mergoki kamu mencuri perhiasan Neng Ratna. Dan kamu selingkuh dengan wanita lain. Kamu sadar nggak sih? Istri kamu itu sedang hamil. Dan kamu itu siap jadi ayah. Di mana tanggung jawab kamu? Saya sabar selama ini. Menunggu kamu berubah kelakuan. Tapi kayaknya kamu nggak pernah berubah. Nggak pernah sadar kamu. Kurang ajar! Sembarangan lo ngomong! Jaga mulut lo ya! Lo jangan coba-coba ngomongin sama Ratna. Gua bunuh lo! Saya ini pengganti orang tua Neng Ratna. Saya kecewa kamu sudah mengkhianati dia. Diam! Gua nggak peduli! Kurang ajar lo! Bangun lo! Pura-pura ngejogrok lagi lo! Bangun lo! Bangun! Bangun! Bagus lo masih hidup. Mudah-mudahan lo koma selamanya. Bisumi, Bibi harus sembuh. Kalau Bibi tidak ada, lalu saya bagaimana, Bi? Ratna, kamu jangan sedih. Kan masih ada saya yang akan selalu mendampingi kamu dan menemani kamu. Terima kasih, Mas Imran. Tapi saya heran, Mas. Sewaktu saya meninggalkan Bisumi ke dokter, kedengarannya Bisumi baik-baik saja, sehat. Tapi kenapa tiba-tiba jadi begini? Ya maklum lah, namanya aja orang udah tua. Kali aja waktu itu Bisumi capek, tiba-tiba kepleset, jatuh. Ingat Ratna, setiap manusia tidak akan pernah bisa menghindar dari kehendak Allah. Apa Bisumi sadar? Enggak, ini hanya reaksi otot saja. Mas, apa tidak sebaiknya diperiksa dokter saja? Kita panggil dokter, Mas. Dokter! Dokter! Mas Imran, cepat panggil dokter. Iya, boleh panggil dokter. Tapi percuma Ratna. Bisumi sudah meninggal. Ratna, sebentar. Ada apa, Mas? Tolong tanda tangani surat ini, sayang. Surat pernyataan apa? Isinya kalau terjadi apa-apa sama kandungan kamu,
Artinya kamu bersedia untuk dioperasi sesar. Itu saja. Tapi tadi dokter bilang kandungan saya baik-baik saja. Dan saya bisa melahirkan dengan normal. Itu kan di depan kamu saja. Biasa, bahasa diplomasi dokter. Dokter tidak ingin supaya kamu panik. Nah, dokter meminta saya untuk menyampaikannya sama kamu. Memangnya dokter bilang apa, Mas? Ada kemungkinan kamu akan dioperasi sesar. Karena posisi bayi kita sungsang. Oh. Ya. Mas. Bukannya surat persetujuan operasi itu cukup ditandatangani suami? Iya, tapi ini peraturannya lain, sayang. Biar lebih mantap. Dari pihak kita, baik kamu maupun saya, supaya kita tidak menuntut rumah sakit di kemudian hari. Ya. Ayo, sayang. Dasar orang buta, otak udang. Kasian deh kamu. Pakai jadi istri saya lagi. Tambah habis deh. Mas Imran? Oh. Aduh. Ya Allah. Mas Imran? Mas?
Mas Imran? Mas? Mas Imran? Musiknya kenapa keras sekali, Mas? Nanti ganggu adik lagi tidur. Mas? Mas Imran? Tuh, sudah situ. Mas Imran? Mas? Mas Imran? Iya. Ngapain nyariin? Hah? Ada apa di rumah kita? Kok berisik sekali? Kita lagi pada ngadain pesta. Jogging, dansa, mabok-mabokan, dan bercinta. Ya Allah, Mas. Bau apa ini? Kenalkan, Lydia. Hai, saya Lydia. Saya pacarnya Imran. Kamu istrinya ya? Apa dia bilang, Mas? Gimana sih? Kok nanya lagi? Nggak dengar apa? Masa udah buta tuli? Kan tadi dia udah ngaku sendiri. Kalau dia ini pacar saya, Lydia. Kamu kalau bicara jangan sembarangan, Mas Imran. Siapa yang ngomong sembarangan? Ini kenyataan. Emang kenyataan dia pacar saya? Dulu Mas Imran bilang pada saya, Mas tidak suka seperti ini. Kenapa sekarang Mas melakukannya? Peduli setan. Kamu kok mau sih diatur-atur sama perempuan ini? Ternyata selama ini kamu miara orang buta ya, sayang. Enggak lah, saya tuh kasihan sama dia. Lagi pula saya cuma mau hartanya aja. Apa kamu bilang, Mas? Hah? Tolong! Apa-apaan nih? Hah? Kok diem aja sih? Balas dong, balas! Sini dengar. Kamu jangan malu-maluin saya. Sana, balik ke kamar. Cepat, sana, balik. Balik. Oh, mau dansa. Ayo. Oh, mau lewat. Tuh, jalan. Oh, salah. Oh, no. Gue harus kasih pelajaran sama si buta bego itu. Biar dia cepat pergi dari sini. Jalan lihat-lihat dong pakai mata. Iya ya, saya lupa kalau kamu buta. Lucu juga ya lihat orang buta jatuh. Kamu sudah keterlaluan, Lydia. Kamu sengaja memindahkan barang supaya saya terjatuh. Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Sekarang kamu tidak ada gunanya lagi di rumah ini. Sekarang saya yang dicintai sama Mas Imran. Tahu? Mas Imran? Mas Imran? Ada apa, Ratna? Ngapain kamu teriak-teriak? Berisik! Mas, ini Lydia. Dia sengaja memindahkan barang di depan pintu kamar supaya saya terjatuh. Ini kan rumah saya, Mas. Dia tidak berhak seenaknya memindahkan barang-barang. Ini bukan rumah dia.
rumah ini sekarang menjadi milik saya. Kaget ya? Kamu masih ingat nggak? Waktu itu saya menyuruh kamu untuk menandatangani surat pernyataan rumah sakit agar kamu bersedia untuk dioperasi sesar. Bahwa surat itu bukan pernyataan untuk rumah sakit, melainkan surat pernyataan pemindahan kekuasaan atas hak milik rumah beserta isinya, termasuk seluruh harta benda yang kamu miliki yang kamu serahkan kepada saya. Kamu jahat, Mas Imran. Kamu tega melakukan ini pada saya, istri kamu. Kamu kan tahu ini rumah peninggalan ayah saya. Ini warisan dari ayah saya, Mas. Itu dulu, Ratna. Sekarang berbeda. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus patuh kepada saya, termasuk pada Lydia. Kalau tidak, itu artinya kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Gue lapar nih. Makanannya mana? Mana sarapannya? Saya tidak biasa masak. Dari dulu Bisumi yang membantu saya. Oh, Mas, biasa kayak nggak tahu aja matanya. Kalau gitu, ambil minuman saya. Ambil. Nih, pegang. Ah. Ya Allah, minuman apa ini? Mas Imran, ini kan minuman haram. Gak usah sok suci. Sini. Nih, pegang. Pegang. Ah, ya. Bawa. Sini. Mau kemana? Kok nyelonong begitu aja? Saya mau ngurus Neza. Dia menangis, Mas. Sana! Asik amat sih nih anak. Kamu juga ngapain? Hah? Kerjanya cuma di kamar aja. Dasar pemalas. Tiba-tiba pusing, Mas. Saya rasa Neza haus. Saya boleh minta tolong Mas buatkan susu untuk Neza? Lydia, tolong buatkan susu. Iya. Kok kenapa jadi gue sih yang bikin susu? Brengsek. Biar mampus. Rasain. Ini susunya. Kok dingin? Baunya tidak seperti susu. Kamu pakai air apa, Lydia? Oh, jadi kamu menuduh saya mau meracuni bayi ini? Iya, kurang ajar. Mas! Ada apa, Lydia? Ini loh, Mas. Saya udah capek-capek bikin susu. Masa saya dituduh mau meracuni bayi ini? Kamu lancang! Kamu nuduh orang sembarangan! Saya tidak menuduh, Mas. Saya hanya bertanya. Tadi kamu bilang begitu, kan? Dasar perempuan buta. Ratna, ingat ya, apapun yang terjadi, kamu harus tetap patuh sama kemauan Lydia. Mengerti? Kalau tidak, kamu bakal saya usir. Mau saya ambil bayi kamu? Ngerti nggak? Jawab dong! Jawab! Sini. Hati-hati, Mas. Kasihan Neza, Mas. Gini, Lydia. Mungkin sama kamu bakal tenang bayi ini. Udah tahu buta, pakai punya anak segala lagi. Sini.
kamu pikir saya mau mencelakakan bayi ini? Iya. Mas! Mas! Ini ada apa lagi sih? Pusing! Teriak-teriak dulu, ada apa? Masa sih saya dituduh mau mencelakakan bayi ini? Emangnya saya gila apa? Dia nih yang gila. Bayi itu kan biasa nangis, Mas. Kamu keterlaluan, Ratna. Kamu sangat keterlaluan. Ayo sini, cepat ikut saya. Ayo ikut, cepat, cepat. Saya mau diapakan, Mas? Ayo, cepat ke sini. Ya, Mas. Ya Allah. Sekarang kamu saya kurung. Mas, jangan Mas, kasihan Neja Mas, nanti dia kelaparan. Nanti dia kedinginan Mas, bawa Neja saja Mas. Mas Imran. Mas Imran. Mas Imran, tolong buka pintunya, Mas. Kasihan Neja. Dia kedinginan. Mas Imran, kasihan Neja. Dia kedinginan. Mas Imran. Terima kasih, Mas. Tolong berikan kuncinya, Mas. Oke. Saya akan buka pintunya. Tapi setelah itu kamu keluar dan kamu mulai bekerja. Lydia. Sini bayinya. Saya akan simpan bayinya dulu. Saya akan tidurkan dia. Baru nanti saya kerja. Kamu nggak akan bisa kerja. Dan kerjaan kamu nggak akan beres kalau kamu gendong bayi. Nih. Hati-hati. Sana. Bah. Neza. Kenapa kamu tinggalkan Neza di dalam kamar? Kenapa? Mana kuncinya? Berikan pada saya. Saya tidak akan memberikan kunci ini sebelum kamu selesai bekerja. Kasihan dia sendirian di gudang. Kalau kamu sudah selesai bekerja, kamu baru boleh ambil bayi itu. Ngerti? Kamu tahu saya bisa berbuat kasar. Berikan kuncinya saya bilang. Lepas! Kamu dasar orang buta nggak tahu diri! Kamu nggak apa-apa, sayang? Dia mau bunuh saya, Mas! Dia mencekik saya! Usir dia, Mas! Lebih baik kita miara 5 pembantu daripada miara orang gila seperti dia! Kurang ajar! Saya bilang saya hanya butuh kuncinya. Berikan kuncinya, saya mau mengeluarkan anak saya dari gudang. Ini! Tapi sekarang kamu keluar dari sini! Mas! Usir dia, Mas!
di sini, usir dia! Memang sudah waktunya kamu harus pergi dari rumah ini. Saya sudah muak lihat kamu. Pergi! Cepat! Pergi! Bangun! Bangun! Ayo, cepat! Pergi! Pergi! Ayo! Pergi! Ayo! Cepat! Hati-hati. Keluar! Pergi! Mas, biarlah malam ini saya di sini saja. Besok saya akan pergi. Ini kan sedang hujan. Kasihan Neza. Saya tidak peduli. Pergi sekarang juga. Abel! Mas, aduh. Pergi! Dasar perempuan buta. Keluar dari rumah ini dan jangan kembali lagi. Gua menang lagi nih. Puluh-puluh nembak. Ayo buka kartu kalian. Ya udah deh, gua mundur. Gua udah nggak ada duit lagi. Gak boleh gitu dong, Im. Lo kan masih punya banyak taruhan yang lain. Ya kan? Taruhan apa? Bener. Gua udah nggak ada duit lagi. Gua mundur. Kalau lu nggak punya duit, di samping lu kan ada Lydia. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Benar. Bos gua aja mau, apalagi gue. Apa ya, Bos? Jangan sembarangan ngomong lo! Iblat! Apa-apaan lo? Apa? Abang jangan ngomong sembarangan! Mas Imran! Cepat,